Kisah pada zaman dahulu, terdapat sebuah negeri yang tentram, aman, dan damai, yang berada di daerah Sumatera Selatan. Namun, negeri tersebut sedang mengalami kemarau dan juga krisis air. Sang ratu melahirkan seorang anak perempuan cantik bernama Putri Jelitani, tapi biasa dipanggil dengan sebutan Putri Kemarau, karena saat Putri dilahirkan, negeri tempat ia lahir sedang mengalami kemarau. Waktu terus berlalu, tahun silih berganti, akhirnya Putri Kemarau tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Hingga pada suatu waktu, sang raja alias ayahanda Putri Kemarau jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kematian sang raja, kondisi negeri tersebut semakin mengkhawatirkan. Kemarau yang begitu panjang, rakyat kesusahan mendapat air. Hewan-hewan ternak pun mati. Selain itu, terdapat wabah penyakit yang menyerang para rakyat. Bagaimana ini? Apakah kau sudah mengamati negeri ini beberapa bulan ini? Ya, negeri ini sangat menyedihkan. Ada beberapa masyarakat yang mengeluh tentang musim kemarau ini. Mereka sangat kekurangan air. Tidakkah kau berpikir sebaiknya kita menghadap ratu saja agar beliau menangani masalah ini? Aku setuju. Ayo kita ke istana. Mereka pun pergi menuju istana raja. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan rakyat lainnya. Hei, kalian mau hendak kemana? Kami ingin menghadap ratu untuk menanggulangi masalah kekeringan ini. Apakah kau ingin ikut? Tentu saja ini ikut. Sawahku saja kering akibat kemarau ini. Setibanya di istana, mereka bertemu dengan pengawal. Ada perlu apa kalian kemari? Kami ingin menghadap ratu Untuk menanggulangi masalah. Agar menyelesaikan masalah kekeringan di negeri ini. Baiklah, ikuti saya. Ampun Baginda Ratu, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Ada perihal apa kalian datang kemari? Mohon maaf atas kedatangan kami, Baginda Ratu. Kedatangan kami ke sini untuk mengurangi masalah kekeringan di negeri ini. Sebenarnya saya sudah memikirkan tentang hal tersebut dan saya juga sudah menyuruh peramal untuk datang ke istana agar bisa mencari jalan keluar untuk masalah ini. Baiklah, Paduka Ratu. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Kami menunggu kabar baik dari Paduka Ratu. Terima kasih. Sang ratu akhirnya memutuskan untuk mengundang para peramal ke istana. Mohon maaf Paduka Ratu, ada apa gerangan memanggil kami kemari? Saya mengundang kalian datang kemari untuk mencari jalan keluar permasalahan kekeringan saat ini. Maaf Paduka Ratu, kami tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Lantas siapakah yang bisa? Kasihan sekali rakyatku menderita di negeriku. Maaf Paduka Ratu atas keterbatasan ilmu kami. Baiklah, kalian silahkan pergi. Kalau begitu kami pamit undur diri. Begitu bersalah kepada rakyatku. Aku tidak dapat mengatasi penderitaan rakyatku. Mohon ampun Paduka Ratu, saya telah mendengar bahwa ada seseorang peramal sakti. Namun keberadaannya sangat jauh dari kerajaan ini. Dia berada di sebuah desa terpencil. Benarkah? Aku harap dia bisa memberikan solusi atas masalah ini.
Cepat, siapkan kereta. Baik. Wahai anakku, ibunda akan pergi ke rumah peramal yang amat jauh dari kerajaan ini. Ibunda percayakan kerajaan ini kepadamu. Baik ibunda, aku akan memenuhi semua perintahmu. Sang ratu segera bersiap-siap untuk menemui peramal sakti yang dimaksud. Sungguh kehormatan bagi hamba. Baginda Ratu datang ke sini. Maaf, hanya memberikan undian yang sederhana. Silakan masuk. Maaf mengganggu waktumu. Tidak apa-apa. Tanya, ada apakah Paduka Ratu datang ke sini? Tuan Peramal, negeriku tengah dilanda musim kemarau dan rakyatku kesulitan dalam menghadapinya. Tolong, adakah cara untuk mengatasinya? Baik. Baginda, ada suatu petunjuk yang akan datang di mimpi sang putri. Dan itu akan membuat negeri Baginda sejahtera kembali. Baiklah, Tuan Peramal, saya akan menanyakan putri saya. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih kembali. Sang ratu pun meninggalkan rumah peramal. Setelah sampai di kerajaannya, ratu kemudian menemui putrinya. Saya telah menemui seorang peramal yang ibunda ceritakan tempo hari. Dia mengatakan tentang jalan keluar dari masalah ini melalui mimpimu. Apakah kau bermimpi dengan hal tersebut? Maaf ibunda, aku belum mengalami mimpi tersebut. Alangkah baiknya kita serahkan saja masalah ini kepada Tuhan. Maafkan ibunda, ibunda telah sadar apa yang seharusnya ibunda lakukan. Malam pun tiba, sang putri tertidur di kamarnya. Saat tidurnya itu, putri bertemu dengan ayahnya. Hai putriku kemarau, apa yang telah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir. Apabila ada seorang gadis yang ingin mengorbankan dan mencebutkan dirinya ke danau. Sang putri pun segera melaporkan mimpi itu kepada ibundanya. Bunda, apa putriku? Jadi semalam aku bermimpi. Dalam mimpi tersebut aku bertemu dengan ayahanda. Lalu ayahanda mengatakan, jika ingin menghilangkan masalah di negeri ini, harus ada seorang anak gadis yang rela menceburkan dirinya ke dalam danau. Baiklah, kalau memang begitu, ibunda akan mengumumkan hal tersebut kepada rakyat. Dan ibunda akan mengadakan sayembara untuk gadis yang rela berkorban. Pada keesokan harinya, ratu mengumpulkan rakyatnya dan bertanya siapa yang mau berkorban sesuai dengan mimpi yang dialami oleh putrinya. Wahai rakyatku, adakah dari kalian yang bersedia untuk memenuhi amanat ini? Maaf ibunda, aku rela mengorbankan diri untuk kemakmuran di negeri ini. Jangan anakku, hanya engkaulah satu-satunya keluarga yang aku punya dan engkaulah pewaris kerajaan ini. Tidak ibunda, aku rela mengorbankan diriku. Mungkin sudah ini takdirku. Baiklah, kalau begitu keinginanmu, kita besok pergi ke tepi danau. Keesokan harinya, ratu dan putri pergi ke tepi danau. Wahai anakku, apakah kamu yakin dengan semua ini? Ya ibunda, aku yakin. Maafkan aku dan ikhlaskan kepergianku.
rakyatku, mari kita kembali ke rumah masing-masing. Saat malam hari, raja tertidur di kamarnya. Kala itu raja mendengar suara gaib. Ratu, temui putrimu besok di tepi danau. Keesokan harinya, raja mengajak rakyatnya untuk ke tepi danau. Tunggu. Lah, Ibunda, putriku, kau telah kembali. Terima kasih Tuhan, engkau telah mengembalikan putriku. Dengar, tolong cepat bawa anakku kemari. Setelah kejadian itu, masalah kemarau di negeri tersebut sudah terselesaikan. Hujan pun turun dengan lebat. Negeriku hujan kembali. Rakyatku tidak menderita lagi. Terima kasih Tuhan.